Santapan Harian Rabu 17 Januari 2024. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Markus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-18 hingga ayatnya yang ke-22. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Di saat ini kami berteduh bersama-Mu ya Kristus untuk menikmati kebenaran akan firman-Mu. Di dalam nama-Mu, Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Markus 2 ayat 18-22. Pada suatu kali ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, datanglah orang-orang dan mengatakan kepada Yesus, "Mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa tetapi murid-murid-Mu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa sementara mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Akan datang harinya mempelai itu diambil dari mereka, dan pada hari itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian kain penambal yang baru itu akan mencabik yang lama, lalu makin besarlah koyaknya. Demikian juga tidak seorang pun menuang anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang lama, karena jika demikian anggur itu akan mengoyak kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Namun anggur yang baru hendaknya dituang ke dalam kantong yang baru pula." Sahabat Santapan Harian, pasien yang akan menjalani operasi akan diminta untuk berpuasa minimal 6 jam sebelumnya. Ini penting untuk mencegah infeksi serius ketika isi lambung bisa masuk ke paru-paru. Dalam iman Kristen, puasa juga berperan penting sebagai bentuk disiplin rohani. Puasa bermanfaat bagi hidup umat Allah. Musa berpuasa selama 40 hari dan 40 malam sebelum menerima 10 hukum Allah dan berpuasa lagi untuk dosa bangsanya. Yesus sendiri juga berpuasa di padang gurun selama 40 hari setelah ia dibaptis dan sebelum ia memulai pelayanannya. Karena itu, ketika murid-murid Yesus tidak berpuasa, orang-orang mempertanyakan dan membandingkannya dengan murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi. Hanya saja, Yesus tahu akal bulus di balik pertanyaan itu, lalu mengajar mereka tentang hal berpuasa dari 3 gambaran dalam hidup. Sahabat mempelai dan mempelai laki-laki, tambalan dari baju yang baru pada baju yang tua, serta anggur baru yang disimpan di kantung kulit lama. Dari sini kita belajar 2 pemahaman penting. Pertama, puasa terkait dengan penghayatan akan karya Allah, bukan ritual agama ataupun rutinitas saja. Kedua, puasa terkait dengan hidup baru sesudah keselamatan, bukan beban tuntutan yang dipaksakan. Atas dasar pemahaman yang demikian, barulah kita dapat berpuasa pada waktu yang tepat dan menghasilkan manfaat yang tepat pula. Pada masa lalu maupun masa sekarang, puasa sama pentingnya dengan pembacaan Alkitab dan doa syafaat. Seperti disiplin rohani lainnya, puasa mesti dijalankan dengan makna yang benar. Puasa bermanfaat bagi kehidupan rohani kita sebagai ungkapan kepercayaan kita dalam Tuhan, bukan syarat keselamatan atau acara gereja. Dengan berpuasa, kita menyerahkan diri kita ke dalam tangan-Nya,
bukan menambah pencapaian atau memamerkan kemampuan diri. Sekarang, dengan waktu yang Tuhan karuniakan dan hidup yang diperbarui olehnya, marilah kita berkomitmen dalam disiplin rohani kita. Mari kita berdoa. Kristus Sang Sumber Kasih, teguhkanlah serta kuatkanlah kami dalam disiplin rohani sebagai alat untuk menghancurkan tanah berbatu di dalam hati kami dan semakin dekat denganmu ya Kristus. Di dalam namamu, Yesus Kristus, kami bertelut. Amin.